Puji Tuhan, selamat sore, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur walaupun cuaca hari ini kurang begitu baik, tetapi saya akan percaya bahwa kita semua suasana hati kita tetap terjaga, selalu baik, karena Tuhan bersama dengan kita selalu. Kita akan bersama untuk masuk di dalam ibadah PA saat ini. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku nyanyi haleluya, Bapakku datang. Haleluya,
hati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Sehingga saat ini ya Tuhan, kami ada di tempat ini untuk menyatakan syukur kami, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Ini juga adalah berkat kemurahan-Mu Tuhan yang kunyatakan bagi kami, menggerakkan setiap hati kami untuk bersama-sama datang di tempat ini, memuji, memuliakan Engkau Tuhan, dan juga untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai setiap kami juga hamba-Mu yang telah Engkau percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga yang mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Sekali lagi shalom. Oke, kita akan mengangkat satu pujian sukacita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Amin. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Singa muda merana kelaparan, singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan sesuatu yang baik. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Amin. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Singa muda merana kelaparan, singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan sesuatu yang baik. Singa merana kelaparan, singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan sesuatu yang baik. Tak kekurangan sesuatu yang baik. Oke, Tuhan, silakan duduk. Pujian yang sangat indah dari Mazmur, bahwa orang yang selalu berlindung kepada Tuhan akan senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhanlah perisai kita. Kita mengangkat satu pujian sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, sebab firman Tuhan melalui sebab penyertaan Tuhan melalui firman Tuhan sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kemanakah kami mencari
hati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan kepada Bapak Gembala. Saya persilakan. Perlukan keajaiban-Mu. Kami pernyataan kami Tuhan bahwa kami sangat membutuhkan, memerlukan Engkau. Namun sementara kami tidak mengerti bagaimana kami boleh bertemu dengan Engkau dan tetap berjalan bersama Tuhan. Oleh sebab itu kerap kali kami terjatuh, kerap kali kami tidak tahan dalam ujian dan lain sebagainya, oleh karena kami mengabaikan akan segala kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendekat padamu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, baik ada yang di gereja maupun ada yang di rumah, biar kiranya mereka juga menerima berkat yang sama dari ibadah ini. Dan kami hanya mohon kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami dan segenap tingkah solah kami, sehingga kami di dalam segala keadaan kami boleh berhasil di dalam ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat sore dan shalom Bapak Ibu. Kita menghadapi musim hujan. Sebetulnya hujan ini juga berkat, tapi kadang-kadang ya juga mengganggu. Tapi Tuhan kan memberikan akal budi buat kita sebetulnya ya. Jadi kita sudah diberkati, misalnya kita punya kendaraan yang tahan air, yang tidak basah kuyup. Tapi ya namanya manusia memang begitu, masih ada tawar-menawar. Tidak apa-apa, Tuhan itu sangat berkemurahan, tetapi saya hanya mengingatkan saja segala sesuatu itu ada batasnya. Jadi khawatirnya kalau kita itu sudah kenaan di rumah itu, dan kemudian kita mengabaikan perjuangan kita di dalam ibadah. Ibadah itu berjuang, saudara ya. Tidak ada ibadah itu enak-enak, itu tidak ada. Ibadah itu berjuang. Malah saya pernah berkata bahwa justru kita ini menjadi orang Kristen itu tidak enak. Tidak enak, saudaraku, tidak enak esoro. Karena kita tinggal di dunia, sedangkan dunia ini adalah takhta iblis, dan kita berkiprah di takhta iblis di dalam keadaan yang kelam kabut, tetapi kita diberi terang oleh Tuhan sehingga kita bisa bergerak
dengan terang Tuhan itu menjadi saksinya Tuhan di tengah-tengah himpitan dunia ini. Justru itu seninya, saudaraku. Kalau kita hidupnya enak di dunia ini gitu ya, tanpa resiko gitu, ya tidak ada seninya sebetulnya. Justru kita ini hidup di dalam tekanan, kita menunjukkan kualitas kita gitu. Jadi semua itu akan terlihat kualitasnya kalau itu diuji. Kalau enggak diuji, kapan orang tahu kualitasnya? Oke, kita masuk di dalam pembicaraan kita tentang PA, saudara ya. Jadi pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab ini memang kita lebih banyak menggunakan pemikiran kita, ya. Dan kita sudah belajar bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya, itu sudah diceritakan oleh sahabat-sahabat kita yang mereka berkompeten di dalam menyalurkan itu, karena mereka memang adalah sarjana-sarjana teologi dan memang dia berkompeten, dan saya juga banyak mendapat berkat dari mereka. Tetapi ada kalanya juga kita itu harus kembali ke forming yang betul, yaitu kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Karena saya sendiri sebagai seorang gembala juga mikir, saudaraku ya, kalau jemaat itu sudah datang, apalagi kayak gini nih ya, hujan-hujan gini, mereka itu sudah datang, kemudian mereka itu tidak memperoleh firman Allah, nah, atau mereka itu hanya memperoleh sedikit, nah itu yang disayangkan, saudaraku. Jadi itu merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang gembala untuk menimbang supaya kehadiran saudara di dalam PA itu ya seharusnya mendapat porsi firman Tuhan yang sebagaimana seharusnya. Oleh karena saya mengingat bahwa ibadah itu perjuangan. Oke, kita sebetulnya mempelajari PA ini di dalam Matius, dan Rebu lalu kita masih berada di Matius 5, betul ya, Matius 5. Nah, sekarang di dalam Matius 5 ini apa sih sebetulnya esensinya yang bisa kita tangkap? Apa yang bisa kita tangkap di dalam Matius 5 ini? Dalam ceritanya itu apa yang kita tangkap ini? Yang jelas, saudaraku, bahwa Matius 5 ayat 17 ini dan seterusnya itu berbicara tentang kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus di dalam dunia ini yang menyatakan dirinya bahwa dia hadir bukan untuk merusak. Jadi bahasa aku datang bukan untuk meniadakan, ini sebetulnya bahasa aslinya itu dikatakan itu mau merusak, mau membuat sesuatu yang tidak seperti apa yang tertulis. Nah, ini kita mesti paham. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu dia mengatakan justru untuk menggenapi loh. Menggenapi ini yang kayak apa gitu loh. Menggenapi itu kayak apa? Menggenapi itu bagaimana sih? Menggenapi itu bagaimana, bro? Oh, jadi menambahkan. Jadi tidak merusak, tapi tercampur ini ya. Nah, tidak apa-apa. Jadi ada yang menganggap bahwa menggenapi itu menambahi, menyempurnakan ya. Berarti yang pertama itu tidak sempurna kan gitu. Ya. Tapi sebetulnya saudaraku, kalau kita melihat kenyataan yang betul, menggenapi itu artinya Tuhan itu masuk di dalam rencana Allah.
Jadi rencana Allah itu waktu dia diturunkan, itu dijalankan, tetapi di dalam rencana Allah itu sebetulnya Allah itu sendiri tahu bahwa apa yang diberikan kepada manusia itu tidak akan bisa diwujudkan. Lah, saya kalau mendengar itu juga saya berpikir loh, kalau sudah tahu loh, itu tidak bisa diwujudkan. Kenapa kok Tuhan itu tetap turunkan gitu? Kok kayaknya itu pengangguran nih? Kan gitu. Jadi Taurat itu artinya kan tidak menyempurnakan. Ngapain diturunkan? Dan ternyata hukum Taurat itu tidak bisa terpenuhi oleh manusia. Nah ini yang salah ini siapa? Apa hukum Tauratnya yang salah? Apa manusianya yang salah? Apa Tuhan yang main-main? Nah ini kan kita harus mikir gitu. Ya jelas Tuhan itu dengan terbuka dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu standar dari Allah untuk orang-orang yang durhaka. Malah Timotius itu mengatakan bahwa hukum Taurat itu sebetulnya sangat baik kalau dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Oleh karena dia itu diperuntukkan bagi orang yang durhaka sebagai seorang yang sangat jahat, pembunuh ibu, pembunuh bapak. Loh, kan sangat mengerikan gitu. Lah, apa kita di situ? Mungkin saja. Tapi kan rasanya tidak. Tapi mungkin saja karena itu adalah kemampuan manusia. Jadi saudaraku, ketidakberdayaan manusia untuk memenuhi Taurat itu Allah tahu. Tetapi Allah pun juga tetap konsisten di dalam rencananya supaya manusia itu juga mengerti bahwa dia itu tidak akan dapat memuaskan Tuhan. Itu loh masalahnya. Jadi manusia itu siapapun dia, Tuhan berikan suatu aturan, peraturan, suatu hukum, dan manusia itu ternyata tidak bisa memenuhi hukum itu. Dan hukum itu perlu digenapi. Digenapi itu artinya apa? Bisa jadi semacam itu, tapi bisa jadi juga hukum itu harus terpenuhi, harus terlaksana. Nah kalau hukum tidak terlaksana, bagaimana? Nah siapa pelaksananya ini? Tidak seorang pun yang mampu. Kecuali dia yang datang dari Allah. Ingat loh saudara ya, dia yang datang dari Allah, tanpa dosa, tanpa celah, tidak terkontaminasi dengan manusia, tetapi dia datang dari Roh Kudus dan dia melalui jalan kemanusiaan, melalui seorang wanita yang suci, dan dia mewujudkan diri, berinkarnasi di dalam bentuk manusia. Siapa dia? Dia Yesus. Oleh karena ketidakberdosaan Yesus, oleh karena dia datangnya dari Allah itu sendiri, dan dia datang ke dalam dunia ini dengan keadaan kemanusiaannya itu, dia menyerahkan apa yang dia punya bagi pengganti dari korban-korban seremonial yang untuk sementara hanya menutup tetapi tidak pernah menghapus dosa. Ingat saudara, bedanya di situ. Jadi waktu tabernakel itu didirikan, orang-orang Israel itu pergi untuk beribadah, itu dosanya itu tidak dihapus, saudara. Tertutup oleh darah domba jantan, lembu jantan
Ya memang Tuhan berikan hal itu supaya terjadi. Tetapi itu bukan merupakan suatu kepuasan dari Tuhan apabila dosa manusia itu tidak dihapuskan. Lah, yang bisa menghapuskan ini adalah darah yang kudus. Bukan diambil dari bumi ini, tetapi justru pengorbanan itu justru datang dari Allah. Oleh karena manusia nggak bisa berkorban apa-apa, saudaraku. Paling banter cuma lembu, sapi, ya itu aja. Tapi dirinya sendiri haram, tidak halal di hadapan Tuhan. Yang halal itu adalah anak domba Allah. Oleh sebab itu di dalam Yohanes itu dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu membaptis Yesus, dan ada kata-kata yang mengatakan tadinya itu aku tidak kenal. Ini suatu rahasia, tidak sembarang orang bisa tahu. Bahkan orang sekaliber seperti Yohanes Pembaptis, dia mengaku, dia mengatakan sejatinya aku itu tidak kenal kok dia itu. Masa tidak kenal? Dia itu familinya. Tidak kenalnya di sini ini apa? Tidak kenalnya itu bahwa Yesus inilah pilihan Allah untuk menjadi anak domba Allah sebagai korban. Dia itu tidak tahu. Lah, di dalam pengakuan Yohanes Pembaptis mengatakan, aku tidak tahu, aku tidak kenal. Tetapi Allah menyuruh aku untuk membaptiskan seseorang. Dan seseorang itu kalau dibaptiskan, Allah mengatakan Roh Kudus turun atasnya dengan suatu vision yang bisa dilihat. Yaitu Yesus dalam kepenuhannya, ada Roh Kudus yang turun atasnya di dalam lembaga bentuk merpati. Maka Yohanes Pembaptis itu betul-betul mengenal sekarang siapa Yesus itu. Oleh sebab itu dia selalu mengatakan kepada murid-muridnya, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ini merupakan suatu kesaksian dari seorang nabi terbesar, saudaraku. Nabi yang terbesar yaitu Yohanes Pembaptis. Oleh karena dia yang pertama kali dia menyaksikan siapa Mesias itu. Ini hebatnya. Dan dikatakan dalam Matius 5 ayat 17 ini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk merombak atau mengganti atau merusak atau meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk melaksanakan pemenuhannya. Menggenapi, melaksanakan, memenuhi apa yang masih dibutuhkan di dalam kebutuhan manusia ini, keselamatan manusia. Dan dia mau menyerahkan dirinya di atas kayu salib, dan dia menang. Dalam pelaksanaan itu dia berhasil. Ya. Kemudian ayat ke-18 dikatakan, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, perhatikan ya, ini termasuk ayat yang sukar untuk dicerna, saya katakan. Saya sendiri dulu keplecuk-plecuk, kata orang Jawa, tidak ngerti. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iot atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini saudara baca mungkin sudah puluhan kali ya, tapi coba artikan apa sih maunya ini apa? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi,
maka hukum Taurat ini tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Gimana ini? Sederhana tapi kan bingung, ya toh? Saya sendiri juga bingung kok. Kenapa kita tidak bingung? Karena kita tidak mau mikir. Tapi sekali kita mikir, uyeng saudaraku. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama bumi ini belum lenyap, satu iota atau titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Gimana ini? Jadi maksudnya ini saudaraku, setelah saya renungkan ya, Taurat ini tetap menuntut kegenapannya. Dan sampai kapanpun sebelum Taurat ini dipenuhi oleh Kristus, oleh Yesus, bumi ini tidak akan kiamat saudaraku, tapi berada di dalam sengsara. Oleh karena tuntutan Taurat itu begitu keras, begitu kuat, dia sebagai eksekutor yang bengis terhadap orang-orang berdosa. Bayangkan saudaraku, pada waktu Taurat itu 10 hukum itu diturunkan, siapa yang bisa selamat dari 10 hukum itu? Bahkan surat Yakobus mengatakan ada 10 hukum. Satu kita langgar berarti melanggar keseluruhannya. Kejam sekali saudaraku. Dan tidak bisa dimain-mainkan itu. Dan itu sebelum ada orang yang mampu mengcover itu, maka hukum Taurat itu tetap eksis dan dia tetap menuntut, dan dunia ini tidak akan kiamat, tidak akan musnah sebelum Yesus yang pada zaman akhir ini menyelesaikan segala sesuatu. Oleh sebab itu dunia ini dinyatakan akan hancur lebur itu setelah manusia ini dinyatakan selamat oleh karena korban Kristus. Pernah mikir gitu? Jadi saudaraku, jangan kita baca ringan gitu kemudian kita anggap apa ya semua dilompat. Satu ayat ini bingung loh saudaraku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, amin ini, selama langit bumi ini belum kiamat, satu iota atau satu titik dari segala nubuatan yang dimuat oleh para nabi dan kitab Taurat itu tidak akan gagal. Ditiadakan itu artinya tidak akan rusak, tidak akan musnah, tidak akan berubah, tidak akan gagal sebelum semuanya terjadi. Apa ini semua yang terjadi ini apa? Itu loh masalahnya. Semua yang terjadi ini adalah berbicara juga tentang korban Kristus di ayat yang ke-17. Jadi masih berkesinambungan. Jadi kalau begitu kedatangan Yesus itu akan mengakhiri sejarah dunia. Ya, memang itu rencananya. Oleh karena Allah akan membuat bumi baru, langit baru bagi orang-orang yang sudah dilepaskan dari dosa Adam, dari dosa yang pertama itu. Oleh sebab itu, Adam yang akhir, lah ini juga Adam yang akhir itu istilah loh saudara ya. Jangan kita pakai istilah Adam kedua. Kalau kita bilang Adam kedua, nanti ada Adam ketiga, keempat. Tetapi firman Tuhan dengan istilah yang tepat, Adam akhir, itu yang akan menyempurnakan. Jadi begitu sudah
korban Kristus itu memenuhi tuntutan Taurat, maka tuntutan Taurat itu sudah selesai dan kita hidup di dalam zaman kemurahan. Ini yang perlu kita telusuri, saudaraku. Jadi bukan bagaimana gitu, tapi kita melihat telusurnya itu di situ. Jadi sekarang ini kita tahu bahwa tuntutan Allah itu begitu luar biasa, dan Yesus datang di dalam dunia ini, dia tidak merusak atau dia tidak merubah atau dia tidak membongkar, tetapi dia masuk di dalam rencana Allah itu sebagai korban. Kenapa dia dinyatakan sebagai korban? Oleh karena dia ditopang oleh kesaksian Yohanes Pembaptis dan juga dinubuatkan oleh para nabi. Sehingga kita yakin bahwa dia yang datang dari Allah, dan firman Allah juga mengatakan bahwa ia dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan sebagai manusia oleh seorang perawan suci. Dan dia mempunyai tugas dan Tuhan memberikan kelengkapan bagi dia untuk memenuhi korban dengan darahnya sendiri. Oleh sebab itu dia juga disebut sebagai imam besar yang dengan korban satu kali, dia tidak membawa darah lembu, darah sapi, tapi dia membawa dirinya sendiri untuk menetralisir segala dosa dan hutang manusia ini. Bedanya ialah penghapusan. Kalau yang dulu itu adalah penutupan, sehingga setiap tahun itu perlu diperingati, saudaraku. Perlu diperingati. Jadi dosa itu tumpuk-tumpuk itu. Diperingati, korban lagi. Tetapi karena korban Yesus, maka semuanya selesai dan tidak lagi dibutuhkan korban yang macam-macam, ya. Itu ayat yang ke-18 dan seterusnya ayat 19 mengatakan, karena itu siapa yang merusak atau mengubah atau meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saya menangkap dari saudara Daud. Mungkin saudara tidak nangkap, tapi waktu saya mendengar itu saya nangkap. Daud mengatakan bahwa di dalam surga itu ada strata, ya, ada susunan. Betul ya? Memang betul, saudaraku. Itu memang betul. Jadi jangan pukul rata. Jadi kalau kita ini nanti kalau di surga jangan bilang, wah minta mahkotanya gede kayak Paulus, ya tidak bisa, saudaraku. Beda banget. Tapi apapun kalau kita itu masuk surga, rumah kita tidak kayak di dunia ini, saudaraku. Yesus itu mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Itu bukan rumah sembarangan itu, saudaraku. Itu istana. Apa itu bahasa Inggrisnya itu? Lupa saya itu. Istana itu. Palace, ya. Jadi bukan rumah-rumah biasa kayak kita gini. Tapi setiap kita ini mempunyai rumah yang luar biasa. Nah itu banyak orang yang tidak ngerti, yang mengatakan gini, ya sudahlah jadi tukang sapu aja mau saya pokoknya masuk gereja. Banyak kan orang yang ngomong gitu, biasanya emak-emak itu yang tidak ngerti. Dia sudah pokoknya masuk gereja, masuk
surga, masih saya jadi tukang sapu mau kok. Loh, dia lupa bahwa di surga itu tidak ada sampah. Apanya yang mau disapu? Tidak ada. Jadi seharusnya saudaraku, apapun keadaan kita, itu memang punya strata. Strata itu ditentukan di dunia ini, saudaraku. Ditentukan di dunia ini. Sebetulnya orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Coba kita baca di dalam Matius 23 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, saya baca ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu telah menduduki kursi Musa. Bayangkan saudaraku, Musa itu adalah orang pemimpin yang besar dan dia selalu bersahabat dengan Allah. Dia orang yang dekat dengan Allah. Setelah dia pergi, maka kursi Musa, kursi kehormatan itu diduduki oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sehingga pada waktu Tuhan memberitahukan pada murid-muridnya dan kepada orang-orang, dia masih menghargai kedudukan itu. Hierarki itu tidak hilang, saudaraku. Dan sebetulnya mereka ini bukan semua orang jahat. Orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sebetulnya saudaraku, bukan semua itu mereka itu jahat. Karena ada ayat yang mengatakan, aku telah mengutus nabi-nabi, aku telah mengutus ahli-ahli Taurat, semuanya engkau bunuh dan engkau salibkan. Berarti saudaraku, ahli-ahli Taurat itu tidak semuanya bermusuh dengan Tuhan. Contoh Nikodemus salah seorang. Dia sangat menghormati dan menghargai Yesus. Bahkan dia menyebut Yesus itu sebagai guru. Padahal Nikodemus itu mungkin sudah profesor. Tapi dia menghormati Yesus. Jadi tidak semua mereka itu buruk. Tetapi mereka itu juga ada di antara mereka itu orang-orang yang baik. Ayat 3 mengatakan, sebab itu turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Lah itu ya orang yang benci kepada Yesus. Orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi yang seharusnya menjadi orang yang dihormati, tetapi dia menyalahgunakan kesempatan itu. Ini banyak orang-orang Farisi atau ahli Taurat yang bersikap munafik. Ya. Nah, dikatakan karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang konsisten melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi mereka juga akan dipermuliakan. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-20 mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu. Nah ini kita ini sekarang yang diarahkan kepada pernyataan ini. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu. Agama ini kan suatu peraturan, saudara. Suatu kedisiplinan. Ya terus terang sih, agama ini kan ciptaan manusia, saudara. Lah kadang-kadang pasti ada kelemahannya. Pasti ada kelemahannya. Hidup agamamu ini
tidak lebih benar dari hidup agama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya kalau hal-hal yang semacam itu aja kita tidak bisa mentaati, lah ini loh, artinya itu di situ. Kalau apa yang seharusnya kita bisa lakukan, oleh karena agama itu kan juga buatan manusia, saya katakan. Ya. Ada aturan-aturan manusia yang dimasukkan di situ. Nah, itu kita tidak bisa jalan, tidak bisa disiplin. Jangan kita ngomong yang rohani. Kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi betapa pentingnya kita itu konsisten di dalam pelaksanaan kita, di dalam kita beribadah. Mengapa demikian? Tuhan itu kalau memberikan contoh, saudaraku, bukan pembanding sembarangan. Jadi kita dibandingkan dengan ahli Taurat. Kenapa begitu? Oleh karena ahli Taurat dan Farisi itu memang mereka itu sangat taat di dalam peraturan-peraturan. Mungkin saudaraku, bukan mungkin, pastilah kita ini jauh ketinggalan sama mereka. Ya kita tidak usah jauh-jauh saudaraku, kita lihat sekitar kita aja. Bagaimana mereka itu betul-betul konsisten, mati-matian untuk mempertahankan kebenaran agama itu. Mereka tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban. Itu luar biasa saudaraku. Sedangkan kita ini yang mendapat banyak kemurahan, itu malah kurang sungguh-sungguh. Ini perlu kita koreksi dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Lukas 18, kita baca di dalam ayat yang ke-10 dan 11, itu sebagai contoh, Tuhan mengatakan, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi, yang seorang yang lain adalah seorang pemungut cukai. Jadi sangat beda, kontras ini ya keadaannya. Tetapi di sini Alkitab menekankan orang Farisi itu atau ahli Taurat itu berdiri dan berdoa. Wah, berdiri dan berdoa. Ini artinya ada kesungguhan di dalam hatinya. Apa yang dikatakan? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Nah, itu sudah benar. Mengucap syukur itu sudah benar. Kan kita sering kan? Tuhan, aku mengucap syukur, berterima kasih. Oleh karena Engkau begitu berkemurahan. Itu benar. Tapi Farisi ini doanya beda, saudara. Aku mengucap syukur kepadamu karena, hati-hati loh saudaraku kalau kita berdoa itu. Kadang-kadang tanpa sadar di dalam doa itu kita mikir orang lain yang kita tidak suka gitu. Atau mikir orang lain yang kita lihat sebagai orang yang tercela. Oleh sebab itu di dalam doa itu selalu dikatakan bahwa kita tidak boleh terkontaminasi dengan perkara-perkara yang semacam itu. Kita tulus menghadap Tuhan. Orang Farisi itu berdiri berdoa dan mengatakan, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Tetapi berikutnya ini yang nggak beres. Karena aku tidak sama seperti orang lain itu. Jadi doa yang didasari dengan kesombongan itu yang keji di hadapan Tuhan. Beda saudaraku. Pemungut cukai ini dikatakan malah dia tidak berani mendongakkan kepala. Dan dia mengakui segala dosanya. Dan itulah yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi pembenaran itu datangnya dari
kerendahan hati dari pengakuan kita. Lah kalau kita tidak mau ngaku, saudaraku, kita bermusuh dengan Tuhan. Kalau kita di pengadilan, saudaraku, sebagai terdakwa, kalau kita mengaku, tidak mempersulit, tidak berbelit-belit, sekalipun kita salah, hakim itu tetap menghukum. Tetapi oleh karena kejujuran kita, hukuman itu dikurangi, saudaraku. Hukuman mati itu bisa ditukar dengan 20 tahun. Kalau 20 tahun itu dia menunjukkan sikap yang baik, dia setiap tahun itu mendapat pengurangan. Itu yang Tuhan mau, supaya sikap kita di dalam berdoa, jangan kita mengecilkan orang lain. Kita bersyukur, bagus, tetapi kita harus tahu karena apa kita bersyukur. Oleh karena kita boleh berada di dalam keselamatan dari Tuhan. Orang Farisi ini tidak begitu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, baik enggak itu? Baik, saudaraku. Dia bukan perampok, dia bukan orang perampas, ya. Bukan orang yang lalim, bukan seorang pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Nah itu. Jadi doanya itu, sekalipun dimulai dengan sesuatu yang baik, tetapi di dalam doa itu dia menghakimi orang lain. Nah ini Tuhan yang tidak mau terjadi hal semacam ini. Sehingga saudaraku, orang ini juga melanjutkan ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Kita 3 tahun tidak pernah puasa. Saudara. Ini 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Kita aja kolektor enggak. Jadi skalado, saudara. Ketinggalan jauh. Oleh sebab itu, Yesus mengambil suatu pembanding dalam hal ini, yaitu mereka orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Nah sekarang ini semua merupakan suatu yang sudah kita kenal. Jadi apa arti menggenapi? Mengapa Taurat itu tidak berubah? Apa yang ditunggu dengan Allah di dalam hukum Taurat itu? Dan sekarang setelah Yesus menggenapi, apa yang terjadi? Maka kita masuk dalam zaman akhir. Nah, untuk itu saudaraku, kita akan lihat di dalam Ibrani pasal 1. Ayat yang ke-1. Setelah pada zaman dulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, maka pada zaman akhir, jadi ada akhir zaman. Sekarang ini zaman akhir apa akhir zaman? Zaman akhir atau akhir zaman? Kalau Pak Hari jawabnya apa? Zaman akhir. Belum akhir zaman. Belum. Tapi kita masuk akhir zaman. Masuk. Kita ini sebetulnya masuk akhir zaman. Karena firman Tuhan mengatakan setelah pada zaman dulu Allah berulang kali berbicara dalam berbagai cara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, maka pada zaman akhir itu sejak Yesus datang loh saudaraku, nah itu sudah masuk zaman akhir. Berarti kita ini sudah mendapat kepastian, confirm bahwa Taurat itu sudah terpenuhi oleh Yesus dan seharusnya manusia itu berubah paradigma, dia tidak lagi mengandalkan kemampuan diri untuk mengandalkan kemampuan berada di dalam Taurat. Oleh karena apa? Tidak mampu, saudaraku.
Tidak usah malu lah kita ngomong ya. Tidak usah malu, memang begitu. Memang Allah tahu, bahkan tidak mampu. Lah itu apa tadi saya katakan, sudah tahu tidak mampu kok ya dikasih terus. Ya maksud Allah itu supaya manusia itu ngerti kalau dirinya itu tidak mampu. Sehingga dia itu perlu pertolongan Allah. Gampang aja itu pengertiannya. Sehingga manusia itu tertolong. Nah, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Yesus, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala sesuatu yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, kalau ini saudaraku, firman Tuhan mengatakan oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kita ingat di dalam Yohanes, Injil Yohanes 1, bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah. Dan firman ini yang menciptakan segala sesuatu yang ada, yang bisa kita saksikan, yang bisa kita lihat, maupun yang tidak bisa kita lihat. Ini Yesus itu sendiri sebagai firman Allah yang menjadi manusia, ya, menjadi anak tunggal Allah. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya, dengan dirinya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Lah, kalau gitu sekarang, kalau ini dikatakan zaman akhir, apa enggak kita ini sekarang sudah masuk di akhir zaman? Kita ini sekarang berjalan bersama siapa, bro? Gereja Tuhan ini sekarang berjalan sama siapa? Zaman Roh Kudus, saudaraku. Jadi di akhir zaman, kalau di zaman akhir itu bersama dengan Yesus, tapi setelah Yesus naik ke surga, maka kita ini berjalan dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, di dalam Yohanes 16 dikatakan, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Oleh karena jikalau aku pergi, maka Roh Kudus itu akan diberikan kepadamu. Dan itu lebih berguna, lebih bermanfaat, dan itu lebih afdol daripada Yesus hadir di dunia ini. Kalau Yesus itu tidak diangkat ke surga, saudaraku, kita bisa bayangkan mau jadi apa? Gereja Tuhan ini mau jadi apa? Tidak ngerti saya. Ya, Tuhan Yesus disalib, mati, kemudian bangkit, kemudian dia keluyuran, pergi Jakarta, pergi London, bagaimana? Sama 2000 tahun umurnya, tidak mati-mati. Bagaimana itu? Gereja Tuhan kalau perlu mesti ketemu dia. Satu hari mesti konsultasi berapa orang. Tidak selesai-selesai, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus waspada pengolahan Allah itu terhadap gereja Tuhan untuk akhir zaman ini. Yaitu kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Jadi bukan berjalan dengan Taurat itu lagi, bukan lagi berjalan bersama Yesus secara fisik. Secara fisik loh, perhatikan ya.
Tetapi secara roh kita tetap connect dengan firman Tuhan, yaitu pribadi Yesus. Tetapi yang menjadi motor penuntun kita adalah Roh Kudus. Ini yang harus kita pahami, saudara. Betapa perlunya kita ini untuk bisa menerima Roh Kudus itu. Bagaimana perlunya kita itu harus menghormati Roh Kudus ini. Roh Kudus itu bukan untuk pamer-pamer, bukan untuk hal-hal yang macam-macam. Tetapi Roh Kudus ini akan mempercepat perluasan firman Tuhan, rencana Allah itu kepada seluruh dunia secara global. Lah kalau Tuhan Yesus itu tidak lama-lama, saudaraku, 3,5 tahun aja cukup. Di negara Palestina sana, tidak pernah keluar-keluar ya. Malah lebih hebatan Paulus. Paulus itu kemana-mana. Tapi Yesus hanya sauplek. Tetapi gaungnya dibawa oleh para murid. Bukan para murid ini yang hebat, tetapi Roh Kudus itu bersama dengan mereka sehingga menyebar kemana-mana. Sebelum itu, saudaraku, tidak bisa. Tapi kita juga kan bertanya, lu kenapa yang lain itu kok bisa menyebar? Apa mereka juga ada Roh Kudus di situ? Nah itu perlu kita pikir lagi, saudaraku. Oleh karena firman Tuhan juga ada perkataan begini ya, saya ingat. Kalau memang ia itu berasal dari Allah, pasti dia itu menjadi besar. Ingat enggak bahwa dulu ada beberapa orang, salah satu namanya saya masih ingat, namanya Theodias atau siapa. Dia membuat suatu persekutuan, tetapi tidak mendapat suatu restu Tuhan, maka itu hancur. Jadi, jikalau mereka ini orang-orang Kristen ini, kalau mereka ini datangnya dari Allah, pasti mereka akan menjadi besar. Loh, kalau gitu, saya mikir soal besar kecil ini Tuhan yang ngatur. Lah kalau ada sesuatu kepercayaan yang menjadi besar, loh bagaimana itu? Apakah itu Allah yang mengizinkan dia menjadi besar? Itu nanti kita kupas, saudaraku, di lain kesempatan. Itu memang sulit, karena itu Alkitab yang ngomong loh. Kalau saudara rajin baca Alkitab, apa yang saya omongkan ini tanpa baca, itu saudara pasti bisa tahu itu. Ya. Jadi di sanalah yang perlu kita pahami, bahwa kita saat-saat ini berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bentar, saudara ya. Memang ini kalau pakai ginian ini, kalau sudah kehilangan jejak, waduh, ya ketemu lagi. Nah kemudian sebagai yang penutup, saudara ya, saya ingin mengajak saudara membaca di dalam Yohanes 16 supaya kita bisa selesai dengan apa, nice landing ya. Jadi Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 ya, mengatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Dan kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah ini saudaraku, itu yang pertama. Kebenaran itu yang kedua. Yang ketiga adalah penghakiman. Jadi Roh Kudus ini sangat besar kontribusinya terhadap iman kita untuk akhir zaman ini. Kita tidak akan bisa menginsafi dosa kalau Roh Kudus itu tidak menolong kita. Saya punya contoh saudaraku. Kalau saudara pernah baca ya, di dalam kitab Hakim pasal 19, itu bagaimana seorang Lewi yang dia mencari istrinya, karena istrinya itu berbuat serong dan dia melarikan diri. Orang Lewi itu mencari istrinya itu, sebetulnya bukan istri itu, seperti apa ya, gundiknya itu. Jadi firman Tuhan bilang itu gundik. Ya. Jadi setelah ketemu dibawa pulang. Ini orang Lewi. Di tengah jalan dia kemalaman. Dia nginep di daerah Israel, daerahnya suku Benyamin. Tetapi pada waktu malam, saudaraku, orang Lewi ini tadi mikir, dia itu ada di tengah-tengah saudaranya, suku bangsa Benyamin, turunan dari Yakub. Ya. Dan dia merasa aman. Tapi pada waktu malam, orang-orang dari Benyamin ini datang kepada tempat penginapan orang Lewi ini dan dia mengatakan, keluar, serahkan dia kepadaku oleh karena aku mau memakai orang itu. Kata-kata ini saudara kenal enggak? Ini seperti kata-kata di mana? Di Sodom Gomora. Berarti dosa Sodom Gomora itu tidak selesai di tengah-tengah orang Israel, saudaraku. Kenapa? Kok begitu jauh dari Gomora sampai kepada Benyamin? Ini firman Tuhan sudah 10 hukum ini pasti sudah ada. Jangan engkau berzina, itu sudah ada. Tetapi kenapa kok begitu jauh? Karena Roh Kudus belum turun. Dan akhirnya kita tahu bagaimana tindakan orang Lewi ini. Oleh karena dia ketakutan, maka gundiknya itu, perempuan itu, disergap sama dia, dilemparkan keluar rumah. Dan diperkosa oleh orang-orang Benyamin. Sampai mati, saudaraku. Diperkosa sampai mati. Lah pagi-pagi orang Lewi ini mau melanjutkan perjalanannya, dia melihat gundiknya itu mati di depan pintu. Kemudian dia merasa tidak terima, dia bawa pulang, dipotong-potong mayat gundiknya itu. Dan kemudian setiap potongnya itu dikirimkan ke saudara-saudaranya. Ada suku Naftali, ada suku Yehuda, ada suku, itu sampai komplit 12 suku itu terima potongan orang mati itu. Dan mereka mengatakan, apa ini? Selama kami ada di Mesir, selama kami keluar dari Mesir, bahkan sampai pada saat ini, belum pernah terjadi hal yang semacam ini. Bayangkan saudara, mereka itu biadabnya kayak gitu. Kalau dulu sebelum 10 hukum itu turun pada zamannya Abraham, ya maklumlah Sodom Gomora itu, zaman Lot itu. Tetapi kalau sudah zamannya Benyamin, loh ini kan sudah ada hukum Allah. Tapi kenapa kualitasnya kok sama itu loh?
Ini kan sesuatu yang perlu kita pikir gitu. Kok bisa ya kayak gitu ya? Jadi kalau Tuhan mengatakan kita butuh Roh Kudus. Kalau penghibur itu tidak datang kepadamu, tetapi aku pergi akan mengutus dia kepadamu. Dan jikalau ia datang, dia menginsafkan itu dosa. Ya. Kemudian yang kedua, tentang kebenaran. Dan yang ketiga, tentang penghakiman. Saudara perhatikan loh ya, 3 ini. Akan dosa itu apa? Karena ayat 9 ini menerangkan, akan dosa karena memang mereka tetap tidak percaya kepada Injil. Jadi kalau orang itu tidak percaya kepada Injil, saudaraku, dia itu dinyatakan dosanya tetap. Tidak ada pengampunan, tidak ada keinsafan, dan tidak akan bisa insaf tanpa Injil itu berbicara. Ya. Itu akan dosa. Kemudian tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Apa artinya? Kalau tidak percaya bahwa Yesus itu mati di salib, itu dosa itu tetap bercokol di dalam orang itu, saudaraku. Karena dia tidak bisa ditebus lagi. Tidak ada lagi hukum Taurat yang bisa berlaku buat dia. Kalau orang itu percaya kepada Yesus yang pernah datang dan mati di atas kayu salib, bangkit, naik ke surga dan tidak terlihat lagi, itu iman Injil yang betul. Maka di sanalah keselamatan orang itu terpelihara. Lah kalau sudah tidak percaya sama Injil, bagaimana percaya akan Tuhan Yesus? Kalau tidak percaya sama Tuhan Yesus, bagaimana bisa percaya ada Yesus di salib, ada Yesus yang bangkit, dan ada Yesus naik ke surga? Apalagi yang Tuhan Yesus akan datang kembali. Lah ini keadilan, penghakiman. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ingat loh saudara, kita ini sudah dimenangkan. Buktinya nanti tinggal kita menanti hari kedatangan Tuhan. Nah, di sini inilah pekerjaan Roh Kudus yang kita butuhkan di akhir zaman. Zaman akhir sudah berlalu, kita sekarang mengerucut masuk pada akhir zaman. Kita bersama dengan Roh Kudus dan bersama dengan firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi pegangan kita, saudaraku, supaya kita jangan sampai keluar dari apa yang Tuhan maui dalam hidup ini. Saya pikir cukup sampai di sini dulu, saudara. Sebetulnya ini sangat menarik ini. Matius 5 ini kalau dilanjutkan nanti masuk kepada 10 hukum Allah. Jadi 10 hukum Allah itu yang diberikan kepada manusia itu begitu tegas, begitu saklek, begitu real, nyata yang harus diikuti. Tetapi itu sifatnya di luar, saudaraku, di luar kita. Seperti algojo itu, eksekutor. Kalau kita salah, langsung. Kita salah, langsung. Tetapi oleh karena Yesus itu menyelesaikan hal itu, dia tidak mau lagi dengan cara itu. Dia singkirkan itu, gaya semacam itu. Tetapi hukum Allah ini, saudaraku, bukan dilenyapkan, tetapi apa? Dimasukkan di dalam pikiran dan hati kita. Sehingga tidak lagi ditulis di luar, dilarang ini, dilarang itu, dilarang. Kita tidak perlu dilarang, saudaraku, karena memang kita tidak mau. Lah itu hebatnya. Orang Kristen itu seharusnya begitu loh, saudaraku. Jangan dilarang, oh, memang dilarang tidak boleh. Tapi ada keinsafan hati. Masya enggak dilarang, aku gak paten kok neng kono. Kan gitu seharusnya.
Kan dilarang, jangan engkau mencuri. Ya ora apa aku nyolong. Wong wis sugih, ya kan itu. Masih gak punya duit, ngaku sugih aja karena kita bersama Tuhan. Jangan engkau berzina, loh apa aku berzina? Karena masih punya tugas-tugas yang mulia di dalam dunia ini. Jangan engkau berdusta, jangan engkau mengingini, jangan engkau membunuh, jangan engkau menyebut nama Allah tidak dengan hormat, dan jangan engkau melanggar ketentuan hari ibadah, hari Sabat. Hormati orang tuamu. Itu semua itu tadinya itu ada di luar, saudara. Tetapi oleh karena Kristus itu sudah memberikan rohnya yang kudus, maka kita sanggup menelan semua peraturan itu. Sekarang ada di dalam kita. Tidak lagi di luar, tetapi di dalam. Nah, untuk itulah kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sangat diberkati oleh karena Roh Kudus dan Kristus di dalam bentuk firman Allah itu ada di dalam kehidupan kita, dan kita mempunyai suatu kepastian akan pertolongan Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah nyanyian apa ya? Ya, 88. Kita nyanyi Natalan aja ya. Yohanes 3:16. Karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Lagu ini, nyanyian ini, syairnya itu bukan dikarang manusia, tetapi diambil pas dari Alkitab. Dalam Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 ini adalah pusat dari isi seluruh Alkitab itu. Tanpa ayat ini tidak akan terjadi apa-apa. Oleh karena segala apa yang kita imani itu pusatnya dari sini. Karena Allah itu mengasihi kita dan Dia memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Oleh karena Allah itu mencintai kita dengan tujuan supaya kita tidak binasa bersama dengan dunia ini, tetapi kita diberikan hidup kekal bersama Dia. Hebat saudaraku nyanyian ini. Ayo kita nyanyi ya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal,
berdiri, saudaraku. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat segala apa yang telah kami jalani di penghujung hari ini. Kami masih boleh tetap mendapat kemurahan Tuhan untuk hidup bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Roh Kudus, dan kami masih boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang membuat kami menjadi mengerti akan rencana Tuhan, boleh mengerti akan setiap kata-kata di dalam firman Allah, sehingga kami membaca dan mengerti, menyimpan, bahkan melakukan apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami baca. Tuhan, terima kasih buat Roh-Mu yang kudus pada akhir zaman ini, di mana dunia semakin gelap dan semakin menuju kepada kehancuran dan berada di dalam proses kehancuran. Dan jangan kami berpihak, Tuhan, kepada sukacita keduniawian ini, oleh karena firman Tuhan jelas mengatakan keberpihakan kami kepada dunia adalah permusuhan dengan Allah. Tuhan, jangan sampai kami ini berhadapan dengan Engkau sebagai seorang musuh, tetapi kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak kesayangan-Mu, milik-Mu Tuhan, dan kami terpelihara di dalam kebesaran, kemuliaan, dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami mohon berkat-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita surgawi, sertai keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat ini, dan juga kita pun diberkati dengan segala berkat jasmania, sepatutnya selayaknya akan segala apa yang kami butuhkan. Bahkan Tuhan, Engkau memberikan kami berkat untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.